saya di Komisi 9, saya ini di Komisi 9 selalu menjadi sparring partnernya pemerintah. Ya, saya nggak pernah yes dengan menteri-menteri yang menjadi mitra kerja kami. Kalau ada program pemerintah yang negatif impact kepada masyarakat, tentu saya tolak. Saya berani menyatakan, tolong ini dihapus, tolong ini dirubah, anggaran ini harus dipotong, pindahkan ke sini karena ini yang lebih baik, ini tidak ada gunanya, ini program yang copy paste. Kalau itu tidak diselesaikan oleh menteri, Nasdem nggak mau tanda tangan, itu jelas. Itu yang dinamakan kontrol sistem yang efektif yang seperti Pak Fahri bilang tadi. Nah, inilah yang dikhawatirkan publik. Kalau semua masuk ke pemerintah, maka kemudian apa yang terjadi dengan check and balance itu? Ibu Irma juga mencium bahwa ada kekhawatiran soal check and balance itu ya, walaupun mendukung sikap dari Pak Jokowi. Nah, saya ingin ke Bang Rocky. Bang Rocky akan melihat seperti apa kalau nanti mayoritas partai penantang Jokowi dan Pilpres 2019 ini berada dalam satu ranjang yang sama? Ranjang. Judul kita malam hari ini. Iya, satu ranjang tapi dua selimut itu juga kurang nikmat. Emang tulisannya dua selimut, Bang? Pasti dua selimut, karena nggak selesai kan. Ini semacam sleeping with the enemy, tidur bersama musuh tuh. Harus lebih hati-hati dong, Bang. Iya, justru karena itu kan problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi. Tadi Ibu Irma menyebut istilah mitra yang konstruktif karena kesulitan untuk memakai istilah oposisi. Jadi di situ di pihak lain ada upaya untuk berkoalisi secara terbatas. Di pihak sini ada upaya untuk mengintervensi kebijakan. Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan atau bahkan menginterupsi kebijakan. Sekarang kita mau ukur kapan dia bisa interupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu. Masa bangunin pasangannya lagi tidur kan bisa digaplok apa? Jadi kalau lagi urgent bisa aja dong kali, Bang. Ya kalau urgent, tapi kan urgentnya itu mestinya dari luar sinyalnya itu. Ini urgent, ini masa sesama pasangan nggak boleh mengurgensikan diri kan itu soalnya. Jadi saya lihatnya begini, saya bukan politisi itu, tapi saya mau ukur dari segi political ethics itu, public ethics. Istilah yang beredar hari ini, berikan kesempatan pada presiden untuk memaksimalkan hak prerogatifnya. Hak prerogatif. Terus istilah sebaliknya adalah misalnya Nasdem istilahnya kami ingin mempertahankan keadapan politik diucapkan oleh Nasdem saya baca. Karena itu kalau cara yang paling bagus ya jangan tidur seranjang, ada yang mesti di luar itu. PKS kayaknya di luar, Bang. Nggak cukup, PKS nggak ada soal. PKS itu yang paling clear dalam soal itu. Ini kan kita bicara bagaimana nanti pemerintahan begitu. Ya karena itu, kan dalam keadaan keraguan-raguan itu orang bingung ini mau ngapain sih. Jadi karena itu satire saya kemarin, sebetulnya saya mau bilang begini, kalian, Nasdem misalnya, kalau kalian memang menganggap bahwa Prabowo itu akan jadi duri dalam daging, ya cabut durinya itu. Nggak usah basa-basi. Kita tanya dulu, Bu Irma merasa akan jadi duri dalam daging nggak? Ini yang saya selalu bilang, Rocky ini kadang-kadang sok tahu. Ya kan? Ini selalu sok tahu orang ini. Ini yang saya sering kadang-kadang Rocky ini saya selalu bilang sok tahunya begini. Gimana? Ya, apa? Emangnya yang saya maksud duri dalam daging itu Gerindra? Kan belum tentu juga toh. Oke, tapi ada yang duri dalam daging ya. Satu. Kita dengar dulu Bang Rocky. Yang kedua, kenapa Nasdem harus misalnya berada di luar untuk bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah Pak Jokowi? Nggak perlu. Kami berada di dalam aja kami selalu melakukan kontrol sistem yang efektif kok terhadap Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana mungkin sih kami ini setengah mati berdarah-darah mempertahankan mengawal kemenangan Jokowi kemudian kami tinggalkan. Cuman orang Sinting yang melakukan itu. Maka kami kawal Jokowi ini sampai dengan akhir. Bagaimana cara mengawalnya? Ya salah satunya seperti yang disampaikan Pak Fahri tadi. Kita harus memberdayakan kawan-kawan yang ada di dalam parlemen ini, ya, untuk bisa mereka menjadi wakil rakyat, bukan lagi kepanjang tanganan partai politik. Berat, betul, berat. Maka kemudian
Nasdem juga ingin menjadi role model bagi semua partai-partai yang ada saat ini. Kita dapat poinnya mau jadi role model kok Bang. Saya mau tambah. Oke, sebelum kita tambah dulu deh ke Bang Fahri. Gini Bang Rocky, supaya jangan juga ya gini ya. Kalau sekedar pertemuan para pimpinan parpol itu, saya ingin membuka satu yang juga menjadi perdebatan, karena itu saya sendiri tidak mempersoalkan pertemuan para pimpinan parpol. Sewaktu draft Undang-Undang MD3 itu diajukan, ada rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah di DPR. Di antara argumen yang diajukan adalah Presiden merasa cemas dengan perpecahan yang ada di kalangan masyarakat. Lalu kemudian dia ingin, karena dia menyetujui itu, tiba-tiba Presiden menyetujui perubahan Undang-Undang MD3. Karena itu kan nggak bisa langsung berjalan kalau Presiden nggak tanda tangan. Perubahan Undang-Undang D3 itu cuma satu pasal kok, yaitu pasal yang mengatakan seluruh pimpinan partai politik akan duduk sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di situ termasuk PKS. Makanya waktu ditanya, argumennya apa ini Presiden kok cepat setuju? Presiden memikirkan satu rekonsiliasi pada periode kedua. Sebenarnya itu sebenarnya karena itu partai politik gak usah ngotot dulu untuk seolah-olah pertemuan dengan partai itu dianggap sebagai satu persoalan. Kalau menurut saya ya nanti persoalannya bukan bertemu dengan partai, tapi persoalannya di sini adalah bagaimana nanti masyarakat melihat rodanya pemerintahan demokrasi. Kepentingan masyarakat itu kan di situ nanti, apakah wakil rakyat ini didikte oleh partai politiknya untuk selalu setuju dengan apa yang dikatakan Presiden. Kan itu problemnya nanti. Saya tuh terus terang ya, saya ingin mengajak kita untuk memotong sesuatu yang lebih substantif. Menurut saya kritik Nasdem ini, menurut saya kalau ini benar-benar merupakan suara partai, itu luar biasa. Ini harus kita terima sebagai satu kritik yang positif. Bahwa anggota DPR jangan didikte oleh pimpinan partai politik. Walaupun nanti bersama begitu, jangan sampai anggota DPR didikte oleh pimpinan partai politik. Bang Rocky, lanjutkan tadi menjawab Ibu Irma. Bang Rocky dianggap so tahu nih Bang. Saya bukan sekedar so tahu, saya super tahu. Gimana tuh Bang? Dalam segala soal. Karena itu saya sebutkan tadi. Kan saya kritik Prabowo. Dan Prabowo mengerti kritik saya. Kemarin saya diundang ke acara Gerindra tuh, memberitahu itu. Jadi poin saya adalah, kalau misalnya dikatakan karena ada kekacauan di masyarakat, oleh karena itu Presiden mengambil inisiatif untuk merangkul semua pihak. Sekarang saya uji tuh, siapa penyebab kekacauan? Ibu Irma tadi bilang mau jadi role model. Justru karena tidak ada role model di dalam politik, masyarakatnya kacau. Kalau ada role model, dia tahu role sebagai oposisi, role sebagai kekuasaan. Kan jelas kan? Jadi karena bertukar-tukar role, maka publik jadi bingung apa sebetulnya role modelnya.